Dan materi kita untuk hari ini adalah tentang keberagaman dan kesetaraan manusia. Oke, untuk slide kedua itu kalian bisa lihat pada slide-nya tentang keragaman manusia ya. Jadi untuk slide kedua ini kita mau melihat sebenarnya keragaman manusia itu seperti apa sih ya. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang memiliki pribadi yang unik ya, beragam serta menarik. Hal ini bisa kita lihat dari sifat-sifat yang melekat pada diri manusia dengan sikap, perilaku, hasrat maupun pola pikir yang berbeda dengan individu yang lainnya. Jadi intinya seperti ini. Tuhan menciptakan manusia itu pasti berbeda-beda ya, dengan sikap, kemudian perilaku, pola pikir yang berbeda. Contohnya saja seperti ini. Di kelas ini itu kan kalian bisa melihat perilaku atau pola pikir teman-teman yang berbeda ya. Walaupun misalnya kita diciptakan sama oleh Tuhan, tetapi secara fisik atau secara perilaku sikap itu kita memiliki keberagaman dengan yang lainnya. Jadi dalam hal ini sikap kalian, misalnya pola pikir kalian, kemudian perilaku kalian, hasrat kalian di kelas ini itu pasti berbeda-beda. Ada teman kalian yang misalnya pendiam, kemudian ada juga yang banyak bicara, kemudian misalnya si A orangnya rajin, kemudian si B itu pemalas misalnya, kemudian apalagi misalnya si A itu dia memiliki pola pikir yang cerdas, sementara teman yang lain itu biasanya pola pikirnya biasa-biasa saja ya. Berarti itu menjadi keberagaman di dalam kelas ini ya. Nah, bentuk keberagaman dalam masyarakat ini itu menjadi tolak ukur sebagai makhluk sosial yang tiap kelompoknya itu hidup beragam. Jadi keberagaman ini itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk membentuk suatu kelompok. Justru dengan keberagaman ini itu membuat kita berinisiatif ya untuk mau bergabung dengan kelompok lain, karena masing-masing orang itu punya keberagaman yang berbeda. Dia punya ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi dalam hal ini kita melihat sisi positif dari keberagaman itu ya. Nah, keberagaman sejatinya di sini adalah hal yang lumrah terjadi dan tidak dapat ditolak oleh manusia. Nah, Tuhan telah menjadikan manusia itu begitu beragam, yang latar belakangnya itu begitu berbeda. Ya, jadi Tuhan itu memang menciptakan kita dengan keberagaman yang berbeda, tetapi hak martabat kita itu di mata Tuhan itu sama ya, seperti itu. Jadi itu untuk slide kedua. Slide ketiga ini itu kita masuk sekarang ke kesetaraan manusia ya. Tadi untuk slide kedua itu kita bahas tentang keragaman. Sekarang untuk yang slide ketiga ini tentang kesetaraan manusia. Jadi konsep dasar daripada kesetaraan manusia itu bahwa definisi dasarnya itu kesetaraan bermakna manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Jadi dalam hal ini karena dikarenakan sejatinya Tuhan itu menciptakan manusia di muka bumi ini secara setara dan sederajat ya. Jadi itu artinya kesetaraan. Jadi walaupun kita memiliki perbedaan fisik yang berbeda dengan teman kalian, berbeda dengan teman-teman kelas kalian, misalnya ada yang kulitnya misalnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, kemudian misalnya ada yang bola matanya besar, ada yang kecil, kemudian ada yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, ikal dan lain sebagainya. Tetapi itu merupakan keberagaman yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam hal semacam ini muncullah persepsi bahwa ada kesetaraan di situ. Maksudnya walaupun perbedaan secara fisik terjadi, tetapi sebagai makhluk Tuhan itu kita harus menghargai namanya perbedaan. Perbedaan dalam hal ini ada namanya kesetaraan. Kesetaraan ini itu menjadikan kita mau menghargai dengan teman kaliannya. Jadi bukan kita memandang rendah teman kita yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan kita. Jadi bukan kita mengambil sisi negatif daripada teman kita yang berbeda daerah, tetapi kita harus menghargai namanya kesetaraan ya. Jadi di sini konsep kesederajatan manusia itu merupakan suatu sikap yang mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sesama manusia. Jadi konsep dasar pada kesederajatan manusia bahwa di sisi Tuhan atau di mata Tuhan itu kita dengan teman-teman kita itu sama. Ya, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata Tuhan ya. Dan begitupun kalau misalnya kita sebagai warga negara Indonesia,
kita dengan warga yang lainnya, teman-teman kita itu sama ya. Jadi kita memiliki hak dan persamaan kewajiban di mata negara ya, seperti itu. Sama pun konsepnya kalau di dalam kelas kita, kalau misalnya kita memiliki ciri fisik yang berbeda dengan teman-teman kita yang lain, maka kita harus menghargai namanya perbedaan. Dan disitulah muncul namanya kesetaraan sosial. Dalam hal ini, bagaimana kita mau menghargai teman kita yang memiliki kondisi fisik atau ciri fisik yang berbeda dengan kita ya, seperti itu. Sekarang kita masuk slide keempat ya. Slide keempat ini tentang kemajemukan dalam dinamika sosial ya. Jadi ada seorang pakar ya, dia bernama Furnival ya, yang pada tahun 1948 itu memperkenalkan konsep namanya kemajemukan dalam dinamika sosial. Jadi dia mengartikan kemajemukan dalam dinamika sosial ini sebagai kehidupan masyarakat secara berkelompok yang hidup secara berdampingan ya, secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial. Jadi walaupun kehidupannya secara fisik itu berdekatan, tetapi secara sosial berbeda. Maksudnya seperti ini ya. Jadi misalnya si A, kemudian si B, dia hidup bertetangga ya. Jadi tiap hari mereka ketemu, tetapi karena ada perbedaan strata sosial. Dalam hal ini misalnya si A orangnya sederhana, sementara si B itu orangnya kaya. Dan di mata orang lain itu ada strata sosial yang membatasi. Dalam hal ini pandangan orang lain terhadap si A dan si B itu berbeda ya. Jadi orang-orang mengatakan bahwa mereka memiliki kasta atau strata sosial yang berbeda di dalam dinamika sosial, karena misalnya saja penghasilan si A dengan si B itu berbeda, kemudian dari tingkat pendidikan si A dan si B ini berbeda ya. Itu yang dikenalkan oleh Furnival ya. Furnival contohnya lain seperti ini. Misalnya di dalam kelas ini ada teman kalian yang tiap hari ketemu ya, misalnya si A dengan si B tiap hari ketemu, tetapi karena misalnya tingkat kecerdasan antara kalian dengan teman kalian itu berbeda, sehingga ada pandangan dari orang lain mengatakan bahwa strata sosial kalian berbeda karena kalian memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Itu seperti itu ya. Jadi itu konsep yang diperkenalkan oleh Furnival terkait dengan kemajemukan dalam dinamika sosial. Nah, keragaman atau kemajemukan masyarakat ini terjadi karena unsur-unsur seperti ras, etnis, agama, pekerjaan penghasilan, pekerjaan pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan faktor-faktor yang bisa membuat kemajemukan di dalam masyarakat itu terjadi. Misalnya saja tadi ras, etnis, agama, dan lain sebagainya. Itu menjadi pembeda ya, pembeda sehingga terjadi namanya kasta sosial atau strata sosial di dalam dinamika sosial ya. Misalnya yang saya contohkan tadi, bahwa ketika ada teman kalian yang setiap hari ketemu, kalian berdekatan secara fisik tiap hari, ketemu setiap hari, tetapi karena misalnya tingkat pendidikan kalian dengan teman kalian itu berbeda, misalnya kalian masih S1 sementara teman kalian itu sudah S2, maka orang lain di luar sana itu menganggap bahwa ada dinamika sosial yang terjadi secara tidak langsung. Walaupun kalian mungkin menganggap bahwa itu biasa-biasa saja, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajemukan dalam dinamika sosial itu pasti ada. Jadi ada pandangan di luar sana yang mengatakan bahwa kalian itu berbeda karena dari segi pendidikan saja kalian dengan si teman kalian itu berbeda dari tingkat pendidikannya. Begitupun dari segi etnis. Kalau misalnya si A kalian dari Mamasa, misalnya si A dari Mamasa, kemudian si B dari misalnya dari NTT ya, walaupun kalian dekat sekali, tetapi tetap terjadi namanya kemajemukan dalam dinamika sosial. Jadi ada keberagaman di situ ya. Jadi orang lain menganggap bahwa kalian dengan teman kalian itu berbeda karena ada perbedaan etnis di situ ya, seperti itu. Untuk slide kelima ini masih terkait dengan kemajemukan dalam dinamika sosial ya. Jadi secara umum ternyata kemajemukan atau keberagaman dalam dinamika sosial itu dibagi atas dua, yaitu ada secara horizontal dan ada secara vertikal ya. Nah, kita bahas yang pertama secara horizontal. Jadi ternyata masyarakat majemuk itu dikelompokkan ya, tadi berdasarkan secara horizontalnya itu bisa berdasarkan pada etnis, kemudian atau asal daerah ya, kemudian bahasa daerahnya, adat istiadat atau perilaku, kemudian ada agama, dan pakaian, makanan, serta budaya material ya. Jadi kalau kita lihat secara umum, ternyata kalau pengelompokannya secara horizontal itu dia lebih mengacu kepada budayanya, dari mana dia berasal. Misalnya teman kalian itu misalnya dari Mamasa,
teman kalian lainnya misalnya dari NTT dan lain sebagainya, dia lebih mengadopsi sisi budayanya di sini. Dia lebih kepada condong budayanya. Dan ternyata kalau pengelompokannya secara vertikal, jadi yang kedua itu secara vertikal itu ternyata berbeda ya. Kalau pengelompokannya secara vertikal, ternyata dia dikelompokkan berdasarkan pada yang pertama itu penghasilan atau ekonomi, kemudian pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial politik. Jadi kalau kita lihat pengelompokannya secara vertikal di sini, itu ternyata dia lebih condong kepada ekonominya. Jadi condong kepada ekonomi. Nah, kalau kita bandingkan di sini yang secara horizontal dengan secara vertikal, ternyata kalau tadi horizontal kan dia lebih condong kepada budaya, dan yang secara vertikal ini ternyata dia lebih condong kepada ekonomi seseorang, baik dari segi pendidikannya, kemudian penghasilannya, kedudukan dalam status politik, jabatannya, itu semua masuk dalam ekonomi ya, ekonomi seseorang. Dan kalau kita lihat di lapangan, yang lebih condong diperhatikan oleh orang lain itu ternyata secara vertikal ya, secara vertikal. Karena saya lihat kalau secara horizontal, walaupun misalnya seseorang itu misalnya berasal dari daerah yang terpencil, tetapi karena setelah dia sukses, dia merantau ke kota dan dia mendapatkan pendidikan maupun penghasilan yang lebih tinggi, itu maka dia lebih dihargai. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat di lapangan, dan kita tidak bisa pungkiri itu, secara vertikal itu kemajemukan dalam dinamika sosial itu lebih kepada pembagiannya secara vertikal. Jadi orang lebih menilai pada sisi ekonominya dibanding pada sisi budayanya ya. Ya seperti itu. Oke, untuk slide ke-6 ini terkait dengan problematika kesetaraan dan keragaman yang terjadi. Jadi walaupun ada sisi positif daripada keragaman maupun kesetaraan, tetapi ternyata dia juga memiliki sisi negatif ya. Itu yang pertama itu terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Jadi segmentasi di sini maksudnya ada perbedaan cara pandang seseorang terhadap orang yang berasal dari daerah lain ya. Misalnya saja mohon maaf mungkin kalau di kelas lain ya, mungkin semoga tidak ada di kelas ini, ketika orang-orang di kelas lain itu ketika mereka berbeda daerah, maka mereka memandang orang tersebut itu bahwa mereka bukan bagian dari kelompoknya karena dia bukan dari daerahnya. Itu salah satu yang menjadi problematika dalam keberagaman. Itu salah satu segmentasi yang terjadi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ya. Jadi itu merupakan sisi negatif dari keberagaman. Jadi di daerah lain ketika dia bertemu dengan orang yang dari kelompok lain juga, ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan atau menyenangkan, maka biasanya terjadi konflik dalam hal ini karena mereka membawa nama daerahnya masing-masing. Itu tidak bisa kita pungkiri ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi ya. Jadi ini tidak bisa juga kita pungkiri bahwa suatu daerah itu pasti bergantung dengan daerah lainnya. Contohnya saja misalnya di daerah saya, di daerah Enrekang itu salah satu kan penghasil sayur mayur di situ, dan itu dibawa ke Makassar, dan orang Makassar itu sudah ketergantungan bahwa di daerah Enrekang itu banyak sayur-sayuran, sehingga ketika produksi sayur-sayuran di Enrekang itu stop, maka harga atau harga produk di Makassar itu akan naik. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada ketergantungan keberagaman dari produk-produk maupun orang-orang yang berada di dalam segmen tersebut ya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Jadi ini merupakan juga problematika yang bisa dikatakan cukup serius, karena ketika ada orang yang berasal dari daerah lain, kemudian dia mencoba bergabung dengan kelompok yang di daerah lain, maka orang itu biasanya lebih dikucilkan karena orang-orang di sana yang memang dari kelompok asalnya itu mengatakan bahwa dia tidak berasal dari kelompok kita, sehingga dia bukan bagian dari kelompok kita. Nah, itu menjadi masalah problematika yang hampir bisa kita didapatkan di lapangan ya, seperti itu.
Slide ketujuh ini terkait dengan contoh problematika dalam dinamika sosial ya. Jadi ada beberapa konsep di sini, ada 4 konsep tentang contoh problematika yang terjadi karena adanya kemajemukan dalam masyarakat ya. Itu yang pertama ada namanya stereotip ya. Jadi stereotip ini kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa stereotip ini adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang yang berdasarkan kategorinya yang bersifat subjektif hanya karena seseorang tersebut berasal dari kelompok lain ya. Jadi dalam hal ini maksudnya seperti ini. Jadi stereotip ini seseorang itu memandang orang lain yang bukan dari kelompoknya itu secara subjektif. Jadi dia tidak memandang lebih kepada kepentingan umum, tetapi dia lebih memandang kepada sisi pribadinya bahwa dia bukan bagian dari kelompok kita, dia bukan bagian dari daerah kita, dia tidak termasuk di daerah kita, sehingga ada kecenderungan untuk mau mengecilkan orang tersebut, mau mengucilkan, mau menyudutkan orang tersebut. Itu merupakan salah satu contoh problematika ya. Misalnya seperti ini. Ketika orang luar negeri datang ke Indonesia, karena ciri fisiknya itu berbeda ya, pasti berbeda, dimana orang luar negeri itu atau bule itu kan biasanya ciri fisiknya itu tinggi, kemudian hidungnya mancung, kemudian kulitnya putih. Sementara kalau orang lokal di daerah kita itu kan biasanya tingginya biasa-biasa saja, kemudian hidungnya juga tidak terlalu mancung dan kulitnya itu sawo matang ya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan orang bule tersebut, itu pasti memiliki ciri fisik yang berbeda, sehingga orang-orang lokal yang menerima kedatangan orang tersebut yang berasal dari luar negeri tersebut itu ada semacam perbedaan kasta di situ, ada semacam terjadi problematika dinamika sosial di situ. Nah, kemudian yang kedua itu namanya labeling. Jadi labeling ini kecenderungan untuk memberi label atau cap tertentu pada suatu kelompok. Ya, misalnya seperti ini. Di kelas lain ya, bukan di kelas ini, ada teman mahasiswa yang mengatakan bahwa dia bukan berasal dari daerah kita, sehingga dia mencap bahwa dia mohon maaf, dia musuh kita ya, seperti itu. Jadi ada semacam label tersendiri dari kelompoknya untuk kelompok tersebut ya. Misalnya contohnya seperti ini pernah terjadi ya, di mana ada sekelompok mahasiswa yang anti terhadap mahasiswa dari daerah tertentu. Saya sebut saja dari daerah A, kemudian daerah A ini ketika dia bertemu dengan mahasiswa dari daerah B, itu mereka tidak saling menyapa walaupun dia satu kelas. Berarti ada semacam labeling di situ, ada cap yang menempel bahwa kita tidak boleh berbicara dengan orang tersebut, karena itu merupakan labeling dari kelompok kita, bahwa kita tidak menganggap orang yang dari daerah tersebut itu atau mahasiswa dari daerah tersebut itu sebagai bagian dari mahasiswa di Makassar, misalnya seperti itu. Itu contoh labeling ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adanya rasisme. Jadi rasisme ini adalah sikap yang diwujudkan dalam anti terhadap ras lain atau ras tertentu di luar rasnya atau kelompok sendirinya ya. Jadi ini hampir-hampir mirip sebenarnya tadi dengan konsep labelingnya. Cuma di sini itu rasisme itu dia lebih condong kepada hal-hal yang berbau negatif yang sudah dianggap keterlaluan ya. Jadi misalnya saja sudah ada pembunuhan di situ, kemudian ada pembulian, itu semua masuk rasisme. Tetapi tadi yang konsep labeling itu masih seputar mencap orang lain. Jadi masih belum ada belum ada action di situ, belum ada perlakuan secara tindakan ya, belum ada perlakuan secara tindakan, masih seputar mencap atau mengatai orang. Tetapi untuk rasisme ini itu dia lebih condong kepada bagaimana orang tersebut itu melakukan action atau tindakan terhadap orang yang berada di daerah orang yang berada di luar daerahnya. Jadi misalnya tadi sudah ada konsep kejahatannya berupa misalnya pembunuhan, kemudian ada pembulian berupa action, kemudian perkelahian dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu diskriminasi. Jadi diskriminasi ini merupakan tindakan yang membeda-bedakan atau kurang bersahabat dengan kelompok yang dominan terhadap kelompok subordinarnya. Jadi maksudnya seperti ini.
Ketika ada seseorang yang masuk di kelompok tertentu, tetapi karena dia bukan berasal dari daerahnya, maka ada perlakuan diskriminasi di situ. Orang itu didiskriminan, ya, jadi maksudnya dikucilkan. Jadi dia tidak dianggap karena dia berasal dari kelompok tertentu, ya. Misalnya seperti ini, si A, kemudian si A dan si B itu dia memiliki kelompok tertentu. Kemudian si C masuk ke dalam kelompok si A dan si B tadi. Maka ketika si A dan si B itu menjadikan ada problematika dalam dinamika sosial yang terjadi karena si A dan si B ini dalam hal ini membuat suatu konsep yang negatif, maka dia mengatakan bahwa si C yang masuk kelompok kita itu tidak perlu dianggap spesial, dalam hal ini tidak perlu dianggap berlebihan karena dia berasal dari daerah lain atau kelompok lain. Jadi ada diskriminasi, ada hal yang mau membeda-bedakan antara orang lain dengan orang lain yang berada di daerah tertentu, ya, seperti itu. Untuk slide ke-8 ini terkait dengan keragaman manusia. Jadi di samping daripada efek negatif yang terjadi dari keberagaman manusia, ternyata ada juga efek positifnya, dan ada juga solusi untuk mengatasi efek negatif yang terjadi, ya. Kalau kalian lihat pada slide-nya, yang pertama itu membangun semangat religius, ya, membangun semangat religius. Kita ketahui bahwa setiap agama di muka bumi ini pasti mengajarkan namanya kebaikan dan pasti mengajarkan namanya toleransi, terutama di Indonesia, dan itu perlu kita kembangkan, perlu kita tumbuhkan, terutama di kampus kita, karena saya lihat itu banyak keberagaman, terutama agama di kampus kita. Ada yang agamanya muslim, ada yang non muslim, dan lain sebagainya, dan semangat untuk membangun nilai-nilai religius itu sangat perlu. Jadi untuk menumbuhkan sifat toleransi terhadap teman mahasiswa yang berbeda agama itu sangat perlu, ya, supaya keberagaman manusia itu, sisi negatifnya itu bisa kita hilangkan. Jadi walaupun misalnya kita berbeda agama dengan teman kita yang lain di kelas kita harus menghargai namanya toleransi. Kita harus tetap memupuk persatuan kita bahwa kita sama-sama mahasiswa di sini, ya. Nah, kemudian yang kedua itu menumbuhkan semangat nasionalisme. Jadi menumbuhkan semangat nasionalisme ini, kalian pasti sudah tahu semua bahwa bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia itu kita memiliki persamaan hak dan kewajiban di dalam sebagai warga negara. Jadi kita harus menghargai itu, kita harus memupuk itu, membangun semangat nasionalisme kita supaya tidak ada perbedaan di situ. Walaupun misalnya ciri fisik kita antara daerah orang barat, kemudian daerah Indonesia Barat dengan daerah Indonesia Timur itu berbeda, ciri fisiknya berbeda, tetapi karena adanya semangat nasionalisme yang kita tumbuhkan, maka kita tidak perlu mempermasalahkan hal tersebut, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat pluralisme. Jadi pluralisme itu lebih kepada condong mau menghargai orang lain. Jadi walaupun ciri fisiknya antara kita dengan teman kita itu berbeda, karena kita berbeda daerah, kita mau menghargai teman kita, kita mau menjaga persahabatan kita mau menjadi teman atau bagian dari mereka, ya. Itu semangat pluralisme. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan semangat humanisme. Jadi humanisme ini itu maksudnya konsep bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi maksudnya di sini bagaimana kita menghargai bahwa teman kita itu juga sama seperti kita. Kita sama-sama manusia yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan, yang memiliki hak dan kewajiban sama di hadapan Tuhan. Walaupun misalnya ciri fisiknya tadi itu berbeda, kemudian ya seperti itu, ya. Kemudian yang kelima yaitu membangun dialog antar umat beragama. Ini konsepnya sama tadi yang pertama, yaitu bagaimana membangun semangat religiusnya, membangun toleransi, memupuk toleransi antar umat beragama. Kemudian yang terakhir yaitu membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi komunikasi baik berupa hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Jadi ada pola komunikasi yang kita bangun dengan teman kita, walaupun misalnya tadi dari segi agama kita berbeda, kemudian dari segi harmonisasi daerah kita itu berbeda, tetapi kita harus tetap membangun namanya toleransi antar daerah maupun antar umat beragama. Kita harus tetap menjalin komunikasi kepada mereka, ya, seperti itu.
Slide terakhir ini, slide ke-9 ya. Itu sebenarnya di sini merupakan kesimpulannya atau intinya daripada konsep keberagaman dan kesetaraan manusia di sini, bahwa sejatinya keberagaman dalam masyarakat itu perlu kita sikapi dengan arif dan bijaksana, mengingat bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu begitu beragam, sehingga bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis maupun kooperatif ya, jadi bukan sebaliknya. Jadi intinya di sini bahwa kalau kalian simak tadi dari slide pertama sampai dengan slide terakhir ini, bahwa Tuhan memang menciptakan kita berbeda dalam hal ini, berbeda karena keberagaman, jadi bukan karena berbeda hak dan persamaan kewajiban kita sebagai manusia, tetapi mungkin ada konsep keberagaman yang berbeda di situ. Tetapi walaupun demikian, yang perlu saya tekankan di sini untuk kalian adik-adik mahasiswa, bahwa sejatinya keberagaman itu harus kita sikapi secara arif dan bijaksana. Jadi bukan berarti bahwa keberagaman itu membawa efek negatif, bukan memisahkan kita antar teman kelas kita karena kita memiliki keberagaman, dalam hal ini kemajemukan atau ciri fisik yang berbeda dengan teman kita, tetapi bagaimana dengan keberagaman maupun kemajemukan dalam dinamika sosial itu sehingga kita bisa menyatu, kita bisa mau menghargai teman kita ya. Karena misalnya ciri fisik kita berbeda dengan teman kita karena dia berasal dari daerah tertentu, sementara kita berasal dari, misalnya kita orang Makassar asli, kemudian agama kita berbeda dengan teman kita yang lain, kita misalnya muslim sementara teman kita yang lain non muslim, itu semuanya namanya keberagaman, dan Tuhan memang menciptakan seperti itu. Dan bukan berarti dengan keberagaman itu kita membuat jalur pemisah antara teman kita. Kita tidak mau menganggap mereka sebagai teman kita karena mereka mempunyai ciri fisik yang berbeda dengan kita. Mereka bukan bagian dari daerah kita. Sehingga yang saya perlu tekankan juga di sini, jangan sampai problematika atau masalah-masalah problematika yang sudah saya jelaskan tadi itu muncul di kelas ini. Ya, seperti tadi stereotip, kemudian labeling, rasisme maupun diskriminasi. Yang paling saya harapkan di sini supaya konsep-konsep itu atau contoh problematika tadi tersebut itu tidak terjadi di kelas ini ya. Jadi saya harapkan kalian tetap saling menghargai, tetap saling memupuk persatuan walaupun kalian berbeda daerah. Dan saya lihat memang di kampus ini terutama di kelas ini ya, secara umum di kampus dan secara khususnya di kelas ini ada keberagaman di sini ya. Saya lihat ada yang dari daerah barat maupun ada yang dari daerah timur, sehingga itu bukan menjadi penghalang, itu merupakan suatu keberagaman yang merupakan anugerah dari Tuhan, dan itu bukan menjadi penghalang kita mau menjadi teman dari teman kita. Maksudnya di sini bukan mau menjadi penghalang untuk menjadikan mereka bagian dari kelompok kita ya, seperti itu.